Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Syifaul Kolbi, terima kasih sudah menyempatkan hadir di video ini. Kamu yang sedang menonton sekarang, percayalah, kamu tidak sedang singgah secara kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Setiap langkah, setiap klik, dan setiap momen yang mempertemukan kita hari ini adalah bagian dari skenario besar yang sudah disusun oleh Yang Maha Mengatur. Hari ini, kita akan menyelami sebuah topik yang banyak disalahpahami. Tentang sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Tentang kehadiran malaikat, yang diam-diam bisa menemani saat kita berzikir. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setiap zikir otomatis membuat malaikat hadir? Apakah kita bisa merasakan kehadiran mereka? Atau, jangan-jangan kita hanya membayangkan? Sebelum kita lanjut, yuk bantu sebarkan energi positif dengan klik tombol like, subscribe, dan komentar angka 77 di bawah untuk jadi bagian dari rantai zikir digital kita. Karena siapa tahu, dari jari-jarimu, ada kebaikan yang menyentuh hati orang lain. Sekarang mari kita tarik nafas sejenak. Pejamkan mata kalau kamu bisa. Bayangkan kamu duduk sendiri. Tidak ada suara, hanya detak jantung dan napasmu. Kamu menyebut nama Allah perlahan. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Setiap ucapan terasa hangat, ruangan terasa hening tapi tidak kosong. Udara berubah, hati seperti disentuh oleh sesuatu yang lembut. Pernah merasakan itu? Kalau pernah, maka kamu harus menyimak ini sampai selesai. Kita mulai dengan satu hal penting. Malaikat itu bukan seperti yang banyak orang bayangkan di film. Bukan bersayap putih, turun dari langit dengan cahaya terang. Bukan pula datang dengan guntur atau gemuruh. Malaikat datang tanpa suara, tapi mereka datang dengan energi yang luar biasa halus. Tidak terlihat, tapi bisa membuat kamu menangis tanpa sebab. Bisa membuat kamu tersungkur walau tidak ada yang mendorong. Dan yang paling penting, mereka tidak akan datang ke sembarang tempat. Malaikat tidak akan mampir ke hati yang sibuk dengan dunia. Tidak akan duduk di samping lidah yang berzikir tapi hatinya sibuk menghitung followers. Tidak akan menemani orang yang berzikir sambil membuka aplikasi lain. Karena malaikat hanya hadir jika kita hadir sepenuhnya. Bukan cuma badan, tapi juga jiwa. Ada satu hadis dari Nabi yang sering kali disampaikan di majelis ilmu. Bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul menyebut nama Allah, kecuali malaikat akan menaungi mereka. Rahmat turun kepada mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluknya yang mulia. Ini bukan cerita fiksi, ini sabda, dan sabda ini berlaku sampai hari ini. Bahkan di zaman digital, bahkan saat kamu zikir lewat video seperti ini. Lalu bagaimana bisa kita tahu bahwa malaikat sedang hadir? Sabar, kita akan sampai ke sana. Tapi sebelum itu, kita harus pahami dulu bahwa zikir bukan sekadar bacaan. Zikir adalah keadaan. Zikir bukan tentang jumlah tasbih, tapi tentang seberapa dalam hatimu masuk ke dalam nama yang kamu sebut. Kalau kamu menyebut nama seseorang yang kamu cintai saja bisa membuat dadamu berdebar, lalu mengapa menyebut nama Allah terasa hambar? Mungkin karena kita belum betul-betul menyadari siapa yang kita sebut. Mungkin karena kita belum mengizinkan hati kita untuk hadir sepenuhnya. Jadi sahabat, sebelum kita mengharapkan malaikat hadir dalam zikir kita, mari kita periksa dulu. Apakah kita hadir dalam zikir itu? Zikir yang menghadirkan malaikat adalah zikir yang membungkam ego. Zikir yang membuat kamu lupa dunia, lupa masalah, lupa siapa kamu, dan hanya fokus kepada siapa yang menciptakanmu. Dan saat kamu mencapai titik itu, maka langit pun bergerak. Dan malaikat mulai mendekat. Kita masuk ke fase yang lebih dalam. Bayangkan kamu berzikir di malam hari. Di tengah sepi, lampu redup, hanya kamu dan nama-namanya. Tiba-tiba tubuhmu terasa ringan. Udara terasa hening tapi padat. Kamu merinding tanpa alasan. Mata berkaca-kaca tanpa tahu kenapa. Kamu merasa seperti diselimuti. Bukan takut, tapi tenang. Seperti pelukan yang tidak terlihat. Sahabat, itu bukan perasaanmu semata. Itu bisa jadi tanda bahwa kamu tidak sendiri. Malaikat sedang mampir, diam-diam, tanpa suara, tapi meninggalkan bekas yang dalam. Tapi sekali lagi, ini bukan jaminan. Bukan berarti setiap kali kamu zikir dan merinding, pasti ada malaikat. Bisa jadi tubuhmu hanya sedang lelah. Bisa jadi kamu sedang tersugesti. Maka jangan cari sensasinya, tapi cari maknanya. Karena malaikat tidak datang karena kita minta.
Tapi mereka datang karena mereka diizinkan oleh Allah untuk hadir di hati yang layak. Dan disinilah kita mulai memahami satu hal, bahwa bukan zikirnya yang memanggil malaikat. Tapi kualitas hatimu saat berzikir itulah yang mengundang langit untuk membuka tirainya. Sahabat Syifaul Qalbi, mari kita buat video ini jadi wasilah kebaikan. Tulis di komentar angka 77 sebagai bentuk komitmen bahwa mulai hari ini, zikir kita bukan lagi rutinitas, tapi perjumpaan, sebuah panggilan dari bumi yang direspons oleh langit. Dan semoga dari zikir yang kecil, lahir perubahan besar dalam hidupmu. Di bagian berikutnya, kita akan bahas tanda-tanda spesifik yang sering muncul saat malaikat hadir. Tapi sebelum ke sana, ambil waktu sebentar. Tutup mata, sebut satu saja namanya, dari hati, dan rasakan apa yang berubah. Kita akan lanjut ke bagian 2 dengan lebih dalam, lebih menyentuh, dan semoga lebih membangkitkan hatimu untuk semakin dekat padanya. Karena ketika kamu berzikir dengan sungguh-sungguh, kamu sedang mengetuk pintu langit. Dan siapa tahu, pintu itu sudah mulai terbuka. Sahabat Syifaul Qalbi, terima kasih telah kembali melanjutkan video ini. Sungguh, kehadiranmu bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi hari ini kamu sedang digerakkan untuk mengenal sesuatu yang sudah lama ada di sekitarmu, tapi luput kamu rasakan. Dan jika kamu masih bersama kami sampai di sini, yakinlah, kamu sedang dipanggil untuk menyelami makna zikir lebih dalam lagi. Sebelum kita mulai, yuk kita sebarkan dulu energi positif dengan klik like, subscribe, dan tulis angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk niat bersama. Kita ingin zikir kita bukan cuma lantunan bibir, tapi jadi getaran hati yang bisa mengubah hidup. Sekecil apapun komitmenmu, jika niatmu tulus, langit akan mendengarnya. Di bagian pertama kita sudah bahas bahwa zikir bukan tentang banyaknya kata, tapi tentang hadirnya hati. Malaikat tidak hadir karena kamu menyebut nama Allah sebanyak 1000 kali, tapi karena kamu menyebut satu namanya dengan hati yang lurus, khusyuk, dan penuh cinta. Dan kini, kita sampai pada pertanyaan besar itu. Apa saja tanda-tanda bahwa malaikat hadir saat kita berzikir? Tenang, ini bukan tebak-tebakan. Bukan pula mitos. Tapi ini hasil dari pengalaman para ulama, para pencari ruhani, dan tentu saja dari sabda Nabi yang menjadi cahaya dalam setiap langkah kita. Maka mari kita simak, pelan-pelan, dengan hati terbuka. Siapa tahu, kamu pernah merasakannya tapi tidak menyadarinya. Tanda pertama, hati terasa tenang, meski masalah belum selesai. Ini bukan sekadar sugesti. Pernahkah kamu berada di tengah masalah besar, lalu mengambil wudhu, duduk sendiri, menyebut nama Allah dengan pelan, dan tiba-tiba ada sesuatu yang berubah? Bukan masalahnya yang hilang, tapi hatimu tidak lagi tercekik. Nafasmu lega, dadamu ringan. Itu bisa jadi bukan kamu yang kuat, tapi karena kamu tidak sendiri. Malaikat adalah makhluk yang membawa rahmat. Saat mereka hadir, suasana berubah. Bukan secara fisik, tapi secara energi. Dan energi itu langsung menyentuh yang paling dalam, hatimu. Itulah kenapa, dalam zikir yang benar, kamu tidak butuh solusi langsung. Karena kamu tahu, kamu sedang dekat dengan zat yang menggenggam semua solusi. Tanda kedua, tubuhmu merinding meski tidak ada sebab fisik. Banyak yang mengalami ini. Saat menyebut nama-namanya, bulu kuduk berdiri. Ada hawa dingin yang lembut. Tapi bukan dingin yang menakutkan. Justru menghangatkan. Ini disebut oleh para ulama sebagai efek dari jalal. Jalal artinya kebesaran. Saat kebesaran itu menyentuh jiwamu, tubuhmu merespons. Bukan karena takut, tapi karena takjub. Seperti anak kecil yang melihat sesuatu yang besar dan indah untuk pertama kalinya. Merindingnya bukan karena horor, tapi karena hati disentuh oleh sesuatu yang jauh lebih tinggi dari segalanya. Tanda ketiga, air mata jatuh begitu saja, tanpa tahu sebabnya. Ini bukan karena kamu sedih. Bukan karena lagu zikirnya menyentuh. Tapi karena kamu sedang disentuh dari langit. Banyak orang bilang, aku nggak ngerti kenapa, tapi setiap kali zikir malam, aku selalu nangis. Itu bukan lemah. Itu bukan melankolis. Itu bisa jadi kamu sedang disapa oleh para malaikat. Dan mereka tidak berbicara dengan suara. Mereka menyentuh dengan kelembutan. Saat kelembutan itu masuk ke dalam dirimu, air matamu pun jadi bahasa. Karena hati yang keras tidak akan menangis. Tapi saat hati itu dilunakkan oleh rahmat, ia akan mencair. Dan air mata itulah buktinya. Tanda keempat,
tiba-tiba terlintas solusi, ilham, atau rasa mantap atas keputusan. Zikir yang menghadirkan malaikat seringkali membuka jalan bagi cahaya dari Allah untuk menyentuh akal kita. Kamu pernah nggak, lagi zikir, tiba-tiba ada ide masuk? Masalah yang tadinya rumit, tiba-tiba terurai. Pikiran yang tadinya kacau, tiba-tiba menemukan arah. Itu bukan sulap, tapi itulah ilham. Dan para ulama menyebut ilham sebagai bentuk petunjuk lembut dari langit, yang sering datang saat hati sedang bersih. Hati yang sedang berzikir adalah hati yang sedang terbuka. Dan ketika terbuka, malaikat bisa menyampaikan ketenangan yang bentuknya bisa macam-macam. Salah satunya, berupa inspirasi. Tanda kelima, ada getaran dalam dada, seperti gerakan halus yang tidak bisa dijelaskan. Ini pengalaman yang lebih halus, tapi nyata. Beberapa orang merasakan dadanya bergetar pelan, seperti ada aliran energi yang berjalan dari dalam. Tidak menyakitkan, tidak menakutkan, hanya membuat kamu merasa sedang disapa oleh sesuatu yang tidak biasa. Para ahli ruhani mengatakan, ini bisa jadi bentuk respon ruh kita terhadap kehadiran malaikat. Karena ruh bisa merasakan, meski tubuh tidak bisa melihat. Dan zikir yang dalam, bisa membuat ruh lebih dominan daripada jasad. Maka jangan heran, jika kamu merasa seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tanda keenam, waktu terasa berjalan lambat, tapi kamu tidak bosan. Biasanya, 5 menit zikir terasa seperti 1 jam. Tapi jika malaikat hadir, waktu bisa terasa sebaliknya. Kamu berzikir 30 menit tapi merasa baru sebentar. Ini karena ruhmu sedang menikmati. Bukan sekadar mulut yang bergerak, tapi jiwamu sedang berkomunikasi dengan langit. Malaikat adalah makhluk cahaya, dan cahaya mereka menenangkan waktu, membuat kamu tidak ingin cepat selesai. Bahkan setelah zikir selesai, kamu merasa ingin duduk lebih lama, tidak ingin bangkit, karena hati belum puas. Dan itu bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu sedang menikmati hadirat yang suci. Tanda ketujuh, setelah zikir, kamu merasa ringan, bersih, dan penuh semangat. Efek dari kehadiran malaikat tidak hanya terjadi saat zikir, tapi juga setelahnya. Kamu merasa lebih siap menghadapi hidup, lebih ikhlas menerima cobaan, lebih tenang dalam menyikapi apapun. Itu karena energi negatifmu sudah dibersihkan. Dan itu tugas para malaikat. Mereka bukan hanya hadir, tapi juga membersihkan. Seperti debu yang disapu dari kaca hati. Dan setelah itu, cahaya jadi lebih mudah masuk. Tanda-tanda ini bukan untuk membuat kamu merasa hebat, tapi justru agar kamu sadar bahwa kamu sedang diperhatikan. Dan itu harusnya membuat kamu semakin rendah hati. Karena tidak semua orang mendapat kunjungan malaikat. Tidak semua zikir layak dihadiri. Maka jika kamu pernah merasakan satu saja dari tanda-tanda ini, bersyukurlah. Karena itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang membuat langit menoleh. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan sampai kamu jadi mencari sensasi. Karena begitu kamu mengejar rasa, kamu bisa kehilangan makna. Fokusmu bukan lagi pada Allah, tapi pada perasaan. Dan itu berbahaya. Ingat, malaikat datang bukan untuk membuat kamu kagum, tapi untuk menyaksikan ketulusanmu. Mereka datang karena tugas, dan mereka tidak akan tinggal lama jika kamu berubah arah. Sahabat Shifaul Qalbi, jika kamu pernah merasakan satu atau beberapa dari tanda ini, jangan anggap remeh. Bisa jadi itu cara Allah menunjukkan bahwa kamu tidak sendiri. Tapi jangan juga merasa lebih baik dari orang lain. Karena yang diundang bukan karena kehebatan, tapi karena kelembutan. Dan kelembutan itu berasal dari hati yang berserah. Di bagian ketiga nanti, kita akan membahas sesuatu yang lebih mendalam. Apakah kita benar-benar pantas dikunjungi oleh malaikat? Apa yang harus kita jaga agar zikir kita tidak kosong? Dan bagaimana agar kita tidak hanya merasakan sekali, tapi terus-menerus berada dalam frekuensi yang mengundang rahmat? Sebelum kita tutup bagian ini, yuk tulis angka 77 di komentar sebagai bentuk niat untuk terus menjaga zikir kita tetap hidup. Bukan hanya di lisan, tapi juga di hati dan perbuatan. Ingat, malaikat tidak hadir karena kita panggil, tapi mereka datang saat Allah mengizinkan. Dan izin itu datang jika hati kita cukup bersih untuk menjadi tempat singgah cahayanya. Sampai jumpa di bagian ketiga. Kita akan buka tirai terakhir. Semoga kita semua semakin didekatkan pada cahaya yang selama ini tidak terlihat, tapi selalu ada di sekitar kita.
Selamat datang kembali di ruang tenang ini, sahabat Shifaul Kolbi. Terima kasih ya, terima kasih yang tulus karena kamu sudah menyempatkan waktu untuk hadir kembali di video ini. Kalau kamu masih setia dari bagian pertama hingga kini, maka kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah pencari, dan pencari yang tulus selalu akan dipertemukan dengan kebenaran, cepat atau lambat. Sekali lagi aku ingatkan, kamu tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Kamu bisa saja sibuk scroll konten lain, bisa saja sedang rebahan, main game, atau sibuk mikirin masalah dunia. Tapi yang kamu tonton sekarang adalah tentang hati, tentang zikir, dan tentang malaikat. Itu artinya, ruhmu sedang butuh sesuatu. Butuh asupan yang lebih dari sekadar tawa dan hiburan. Sebelum kita lanjut, mari salurkan energi positif kita lewat like, subscribe, dan komentar angka 77 di bawah. Angka itu jadi simbol bahwa kamu bukan hanya sekadar menyimak, tapi juga ingin terlibat. Angka itu adalah janji diam-diam bahwa kamu ingin menjaga zikirmu tetap hidup. Mari jadi bagian dari gelombang zikir digital yang insya Allah membawa getaran kebaikan ke seluruh penjuru dunia. Sahabatku, di dua bagian sebelumnya, kita telah menyelami dua hal penting. Pertama, bahwa malaikat memang bisa hadir saat seseorang berzikir, tapi tidak sembarang zikir. Kedua, bahwa ada tanda-tanda tertentu yang bisa dirasakan ketika malaikat benar-benar hadir. Bukan karena kita hebat, tapi karena hati kita sedang dalam frekuensi yang sesuai. Dan sekarang, kita sampai pada bagian paling penting. Bagian yang sering diabaikan. Yaitu, bagaimana cara menjaga hati kita agar selalu layak dikunjungi malaikat. Bagaimana agar zikir kita tidak hanya jadi ritual lisan, tapi menjadi ruang pertemuan antara langit dan bumi. Karena sejujurnya, mempertahankan suasana hati agar tetap layak didatangi malaikat jauh lebih sulit daripada sekadar merasakan kehadiran mereka sesekali. Banyak orang bisa menangis saat zikir pertama kali. Tapi tak banyak yang bisa mempertahankan getaran itu dalam zikir-zikir berikutnya. Mengapa? Karena hati manusia mudah kotor. Dan kotoran itu bukan selalu dosa besar. Kadang hanya berupa kesibukan yang berlebihan, overthinking, iri kecil yang dipelihara, atau komentar negatif yang tidak segera kita istighfari. Kotoran hati bukan hanya soal maksiat, tapi juga soal kealpaan. Maka mari kita bahas perlahan, dengan bahasa yang lembut. Karena hati juga butuh kelembutan. 1. Menjaga wudhu, menjaga energi. Wudhu bukan hanya syarat salat, tapi juga perisai ruhani. Ketika seseorang menjaga wudhunya, ia seperti sedang menjaga pancaran energi dari dalam dirinya agar tidak redup. Dan malaikat suka dengan orang yang selalu dalam keadaan suci. Dalam sebuah riwayat, Rasul menyebutkan bahwa malaikat akan bersama orang yang dalam keadaan suci, bahkan ketika ia tidur. Itu artinya, ketika kamu berzikir dalam keadaan berwudu, frekuensimu jauh lebih bersih. Sehingga malaikat lebih mudah mendekat. Coba deh, kamu bandingkan zikir saat belum wudu dengan setelah berwudu. Rasakan bedanya, kadang bukan kata yang berubah, tapi rasa di dalam dada yang lebih lembut. Itu karena kamu sedang membuka pintu. Maka, sesibuk apapun kamu, biasakan menjaga wudu. Tidak harus nunggu mau salat. Bahkan untuk duduk dan zikir 5 menit pun, awali dengan air yang menyentuh wajahmu. Karena bisa jadi, tetesan air itulah yang menyapu tirai tipis antara kamu dan malaikat. 2. Memilih waktu-waktu yang disukai langit. Tidak semua waktu punya getaran yang sama. Ada waktu-waktu yang disukai langit. Seperti waktu sahur, waktu antara azan dan iqomah, waktu setelah salat, dan waktu menjelang maghrib. Coba kamu perhatikan, saat kamu berzikir di waktu-waktu itu, suasana terasa lebih khusyuk. Hati lebih lembut, udara lebih tenang. Itu bukan kebetulan. Malaikat turun dalam jumlah besar di waktu sahur. Mereka juga berzikir, memohonkan ampun untuk manusia yang sedang bersujud. Maka jangan heran, zikir di sepertiga malam bisa terasa sangat berbeda. Karena kamu tidak sendiri. Kalau kamu ingin hati lebih mudah disentuh, dan zikirmu lebih dalam, maka cari waktu-waktu itu. Bukan karena zikir di waktu lain tidak boleh, tapi karena kita sedang belajar menyelaraskan diri dengan waktu-waktu yang diberkahi. 3. Membersihkan hati dari kebisingan. Sahabat, kita hidup di zaman yang bising.
Bukan cuma telinga, tapi hati juga penuh suara. Ada notifikasi, komentar, gosip, keluhan, perbandingan, dan kecemasan yang terus datang tanpa henti. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Saat hati terlalu bising, zikir jadi hanya suara, tidak menyentuh ke dalam. Maka penting sekali untuk menyediakan ruang sepi setiap hari. Meskipun hanya 10 menit, matikan ponsel, jauhkan dari keramaian, dan duduk, diam, tenangkan napas, lalu sebut namanya. Kamu akan kaget, karena dalam keheningan itulah, zikirmu lebih terasa. Hati jadi lebih mudah tersentuh. Dan saat itulah, kemungkinan besar malaikat akan datang. Karena mereka tidak suka keramaian yang penuh dunia, tapi suka suasana yang penuh kesadaran. 4. Perbaiki niat, kembalikan fokus. Kadang kita berzikir karena ingin tenang, ingin dapat jawaban, ingin merasa lebih baik. Itu tidak salah. Tapi kalau niat itu lebih besar daripada rasa rindu pada Allah, maka zikir kita jadi transaksional. Malaikat bisa membedakan. Mereka tidak melihat jumlah zikir kita, tapi niat di baliknya. Jika kamu berzikir hanya karena ingin dapat sesuatu dari dunia, mungkin kamu akan mendapatkan ketenangan sebentar. Tapi kamu tidak akan merasakan sentuhan dari langit. Namun jika kamu berzikir hanya karena kamu ingin dekat, karena kamu rindu, karena kamu ingin hatimu terikat padanya, maka zikirmu akan berbeda. Bahkan jika tidak ada sensasi apapun, kamu akan tetap merasa cukup. Jadi, sebelum memulai zikir, bisikkan dalam hati, "Ya Allah, aku menyebut namamu bukan karena aku butuh jawaban, tapi karena aku butuh Engkau." 5. Konsistensi kecil yang dijaga. Banyak orang semangat berzikir saat sedang ada masalah, tapi setelah hatinya tenang, zikirnya hilang. Padahal malaikat lebih suka yang rutin meski sedikit, daripada yang besar tapi sesekali. Konsistensi itulah yang membuat hati bersih. Dan hati yang bersih itu magnet malaikat. Jangan tunggu sempat, jangan tunggu weekend, cukup sediakan 5-10 menit saja setiap hari. Di waktu yang sama, di tempat yang sama kalau bisa. Dan biarkan zikir itu menjadi kebiasaan. Karena apa yang kita ulang terus, akan membentuk frekuensi. Dan frekuensi itulah yang mengundang kedatangan para malaikat. 6. Hindari dosa kecil yang dianggap remeh. Sahabatku, tidak sedikit zikir yang tidak berbuah apa-apa karena hati terlalu sering terkena racun. Racun itu bukan hanya zina atau gibah, tapi juga marah yang tidak dikendalikan, dengki yang dipelihara, komentar negatif yang kita ucapkan tanpa pikir panjang. Dosa-dosa kecil ini seperti debu halus, tidak terlihat, tapi kalau dibiarkan, bisa menutupi cahaya hati. Malaikat adalah makhluk yang sangat peka. Mereka tidak akan tinggal lama di hati yang kotor. Maka jika kamu ingin zikirmu kuat, bersihkan hatimu dari dalam. Mulailah dari memaafkan, dari tidak membalas, dari tidak mengeluh berlebihan. Zikir bukan cuma ucapan, tapi juga gaya hidup, dan malaikat melihat itu semua. 7. Perbanyak istighfar sebelum zikir. Ini penting, jangan langsung berzikir tanpa istighfar. Karena istighfar itu seperti membuka kunci. Ia adalah penyapu, penyaring, pembersih. Kadang zikir tidak terasa bukan karena zikirnya salah, tapi karena hatinya masih penuh beban. Maka sebelum memulai, ucapkan, "Astagfiruka Rabbi wa atubu ilaik." Bukan sekali, tapi berulang, sampai kamu merasa bahwa kamu benar-benar memohon ampun. Malaikat sangat dekat dengan orang yang bertaubat, karena mereka tahu, manusia itu lemah. Tapi ketika manusia mau kembali, langit akan menyambutnya. 8. Jangan lupa meminta malaikat untuk menemani. Ini terdengar sederhana, tapi sangat dalam. Pernahkah kamu sebelum berzikir berkata, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, kirimkan malaikatmu untuk menyaksikan zikirku ini." Doa seperti itu bisa mengubah suasana. Karena kamu sedang menunjukkan bahwa kamu tidak merasa cukup sendiri. Kamu butuh saksi, kamu ingin ditemani, kamu ingin zikirmu tidak sunyi. Dan Allah itu maha lembut. Jika kamu benar-benar tulus, permintaanmu akan dijawab dengan cara yang tidak selalu terlihat, tapi terasa. Sahabat Syifaul Qalbi, inilah bagian terakhir dari perjalanan zikir kita bersama. Kita sudah tahu bahwa malaikat bisa hadir. Kita juga tahu tanda-tandanya. Dan sekarang kita tahu, bagaimana menjaga diri agar zikir kita tetap menjadi rumah yang nyaman untuk para malaikat. Tapi ingat, ini bukan tentang mengejar perasaan. Bukan tentang memburu tanda,
tapi tentang membangun hubungan yang tulus. Karena sejatinya, zikir bukan untuk malaikat, tapi untuk kita sendiri. Kita yang butuh, kita yang haus, kita yang sering kosong meski punya segalanya. Dan ketika kamu memutuskan untuk berzikir dengan hati yang jujur, dengan tubuh yang suci, dengan niat yang murni, maka yakinlah, kamu sedang membuka ruang yang luas di dalam jiwamu untuk cahaya yang tidak pernah padam. Malaikat mungkin tidak berbicara, tapi mereka mendengar, mereka mendoakan, dan mereka mencintai hamba-hamba yang selalu menyebut namanya, walau dalam sepi. Sahabatku, tulis kembali angka 77 di komentar jika kamu ingin menjaga zikirmu tetap hidup. Bukan hanya hari ini, tapi setiap hari. Jadikan zikir bukan sebagai rutinitas, tapi gaya hidup. Dan biarkan cahaya itu bekerja diam-diam di hatimu. Karena siapa tahu, suatu saat nanti, dalam satu zikirmu yang paling jujur, langit akan terbuka. Dan para malaikat akan berkata, ini adalah hamba yang menyebut nama Tuhannya dengan hati yang hidup. Maka saksikanlah, kami hadir bersamanya. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa jaga wudhu, jaga hati, dan jaga zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.